Oke, selamat malam. Hari ini kita akan belajar lagi, masih dalam ini ya, materi kemarin holiday di English lesson. Karena ini teman-temannya belum hadir, saya akan coba hubungi teman-teman untuk segera masuk kelas. Oke. Tes tes. Oh, ini Dek Naila sudah masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam Dek Naila. Bisa dengar suara saya? Halo? Malam. Bisa dengar suara saya? Bisa jelas ya, Dek, suaranya di sana? Oh, jelas ya. Ini karena teman-temannya belum ada yang hadir, baru Daila aja. Kita tunggu teman-temannya dulu ya untuk masuk kelas. Boleh sembari nunggu teman-temannya, Dek Naila sambil makan atau bikin susu boleh, atau sambil makan jajan juga boleh ya.
Tunggu sebentar ya Dek Naila ya. Ini saya sedang nyoba hubungi lewat inbox masing-masing temennya biar segera masuk kelas. Oke, ini berhubung teman-temannya belum ada yang hadir, tadi sudah saya hubungi lewat inbox masing-masing. Kita langsung mulai saja pelajarannya, biar nanti teman-temannya menyesuaikan. Oh, ini ada masuk dengan nama KPK. Kalau boleh tahu ini dengan siapa ya? Kalau KPK, apakah ini Mbak Lili kemarin? Oh, ada Mbak Enci masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Enci. Halo, dengan akun yang KPK ini Mbak Lili kemarin ya? Ini Mbak Enci, selamat malam. Bisa dengar suara saya Mbak Enci? Oh, suara saya terdengar jelas Mbak? Halo Mbak Enci, suara saya dapat didengar? Oh, jelas banget ya. Oke. Nah, ini udah ada beberapa yang masuk, jadinya saya langsung saja start kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for all of you has been coming from his coming to the class. Ya, today we are going to learn about holiday. Ya, masih continue our last meeting ya, materialnya masih tentang holiday. Kita akan melanjutkan. Jadi sebelum saya melanjutkan tentang materinya, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu supaya nanti proses belajar kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Oke, thank you very much. Terima kasih. Nah, oke Mbak Lili ya. Oh ya Mbak Lili, Mbak Lili, ini ya teman KPA baru apa gimana Mbak? Kalau boleh tahu nama Facebooknya siapa ya Mbak? Soalnya saya belum ada konfirmasi apakah ini termasuk siswa baru apa gimana Mbak Lili? Nanti bisa dikonfirmasi ya Mbak Lili ya. Ini Mbak Lili hanya sekedar gabung apa ini teman-teman baru kita? Oh, baru. Oh, Mbak Eji. Ini saya sedang mengkonfirmasi Mbak, soalnya dari ini saya belum ada pemberitahuan. Waalaikumsalam Mbak Aska. Untuk Mbak Lili, jadinya saya minta dikonfirmasi ya Mbak Lili ya. Ini kalau soalnya kalau teman baru KPA nanti ada pemenuhan tugas yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk mengikuti ujian ya Mbak ya. Oke. Baik, saya ulas materi kemarin ya. Yang pertama saya ulas tentang vocabulariesnya dengan suku kata ya. Go fishing kemarin itu memancing. Go camping berkemah. Watch TV menonton TV. Go to beach pergi ke pantai. Listen to the radio mendengarkan radio. Play with friend bermain bersama teman.
read a book, membaca buku, take care of pet, merawat binatang peliharaan, collect stamps, mengumpulkan perangko, learn cooking, belajar memasak, clean the room, membersihkan kamar, do gardening, berkebun. Oke, itu vocabulary yang sudah kita pelajari dari minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan belajar about question ya, tentang question of holiday ya. Di sini perhatikan, Eden said that, how do you spend your holiday? Artinya, oh gitu ya Mbak Lili, sebentar. Oh, kalau gitu nanti ini ya Mbak Lili ya. Bisa nanti saya ini untuk mengerjakan tugas ya, karena kan ini kita mau ujian. Jadi ini nanti saya konfirmasikan dulu ke Mbak Risma, apakah Mbak Lili ini gabung ujian bareng teman-teman ini bulan Mei apa gimana? Nanti saya konfirmasikan dulu ya. Oh, oke Mbak Lili. Mbak Lili nanti untuk ketertinggalan materinya boleh pre-record ya. Recordnya ada di grup KPA. Sudah masuk ke dalam grup Mbak Lili? Kalau sudah masuk grup nanti tinggal, oh suaranya diskon. Kalau gitu saya lockout dulu. Yang lain gimana? Suaranya ikut diskon tidak? Denaila? Mbak Anci, Mbak Lili, bagaimana? Suara saya diskon tidak? Oh tidak ya? Berarti Mbak Aska mohon dicek lagi untuk sinyalnya ya Mbak ya. Oke, untuk Mbak Lili nanti itu ya, kita kontak-kontak untuk tugas-tugasnya. Oke, saya lanjutkan. Untuk Eden ya. How do you spend your holiday? How, bagaimana? Ini adalah di sini dia fungsinya sebagai auxiliary ya, kata tambahan ya. You, kamu, spend, menghabiskan, your holiday, ini posesif untuk kepunyaan kamu. Holiday itu liburan. Bagaimana kamu menghabiskan liburanmu? Nah, kalau pakai how do you spend ya, itu tentu saja kegiatan liburannya merupakan rutin. Jadi sudah menjadi kebiasaan. Contohnya setiap kalian liburan sekolah, kalian selalu pergi ke rumah nenek. Ya. Jadi untuk structure atau grammar yang dipakai itu simple present tense. Karena dia merupakan rutinitas. Ini kita mengulas kemarin. Maka jawabannya ya, bagaimana kamu? Berarti kalau kamu ditanya jawabnya adalah I. Di sini makanya you-nya berubah menjadi I. Karena dia merupakan rutinitas, dia pakai usually, biasanya. Di sini dilihat teman-teman. Ini ada gambarnya, dia pergi go fishing atau memancing. Ya. Karena I, di sini dilihat do-nya tanpa S ya, pure, berarti tetap go. Verbnya go fishing with my father. Saya biasanya pergi memancing dengan my father, ayahku. My book, bukuku. Jadi kalau kepunyaan posesif punyaanmu berarti dia pakai your. Kalau punyaku berarti my. Kalau your father, ayahmu, my father, ayahku. Oke. And then lihat untuk second conversation, konversasi percakapan yang kedua ya. How does Anita spend her holiday? Oke, bedanya ada di does
antara yang pertama dengan kedua, dan you. Ya, karena you ini merupakan subjek plural, dia masuknya jamak, dalam jamak, maka dia do-nya tanpa s. Dan berbeda lagi dengan Anita, kalau Anita ini merupakan tunggal atau singular, ya, tunggal, maka do-nya ditambah s, jadinya does. Ya, span-nya sama, your, karena di sini you, jadi posesifnya your. Nah, karena Anita, ya, posesif kepemilikannya, Anita ini perempuan, jadi pakai her. Her holiday. Ya, jawabnya boleh seperti ini. Di sini subjeknya adalah Anita. Oke. Dia menggunakan kata ganti she. Dia untuk kata ganti perempuan, she. Ya. Usually sama penggunaan usually karena dia rutin dilakukan setiap liburan. Ya. Nah, di sini ya teman-teman dilihat go fishing. Nah, dilihat does-nya di sini ditambah s. Nah, karena di sini ditambah s, otomatis go-nya kata kerjanya juga ditambah s. Jadi goes fishing with her father. Atau mungkin kalau teman-teman sedikit bingung, boleh ditulis subjeknya untuk kata ganti tidak bisa. Di sini Anita, ditulis saja. Anita usually goes fishing with her father. Oke teman-teman, waalaikumsalam Mbak Hermi. Karena berhubung di sini sedang azan, saya stop dulu untuk materinya. Kita dengarkan azan dulu ya, sebentar ya teman-teman ya.
Oke, thank you very much ya. Terima kasih banyak. Saya lanjutkan. Sampai sini ada yang dibingungkan atau kurang paham? Halo? Denaila, Mbak Lili, Mbak Anci, Mbak Aska. Oh, Mbak Ermi ini baru masuk ya. Sampai sini untuk how do you spend ya. Ada yang masih dibingungkan? Halo teman-teman, bisa dengar suara saya? For example ya, di sini saya pakai clean the room. Ini masih ngulas materi kemarin Mbak Hermi tentang holiday yang tentang pertanyaan how do you spend ya. Saya pakai clean the room ya. Oke. Nah, ini ada Ani. Select how do you spend your holiday? Nah, ini Andi jawabannya. Nah, diingat-ingat ya teman-teman. You jadinya I. Nah, kalau how do you spend, nah itu biasanya karena dia merupakan rutinitas, bagaimana kamu menghabiskan holidaymu. Jadi dia rutinitas, setiap holiday dia melakukan itu. Berarti dia menjawab pakai usually. Usually. Nah, tadi clean the room. Oke ya. Membersihkan kamar. Oke. Membersihkan kamar. Nah, dilihat karena you ini dia jamak ya. Jadi verbnya clean, dia tetap clean. Clean. Clean the room. Seperti itu. How do you spend your holiday? I usually clean the room. Bagaimana kamu menghabiskan liburanmu? Saya biasanya membersihkan kamar. Nah, bagaimana? How about this? Ani. Ntar saya perbesar dulu tulisannya. Ani. Say that. How does your sister spend her holiday? Oke. Nah, ini Andi. Oke. Dilihat di sini teman-teman, subjeknya itu setelah kata do atau does ya. Your sister. Saudara perempuanmu, adikmu perempuan, ya. Jadi dia perempuan, dia kata gantinya itu adalah she. Kalau perempuan kata gantinya dia itu she, kalau laki-laki kata gantinya itu dia he. Oke. Nah, sama setelah subjeknya itu adalah usually. Usually. Nah, sekarang clean the room. Cek the verb ya. Clean, verbnya itu clean. Clean. Karena di sini she itu tunggal ya, tunggal. Jadi dia ditambah s, cleans. Jadinya the room. Oke, how about this? So far any question? Sampai sini ada yang ditanyakan atau masih dibingungkan?
Halo Denaila, Mbak Lili, Mbak Enci, Mbak Aska, Mbak Hermi. Ada yang ini? Oh enggak ya. Mbak Hermi, no. How about the others? Yang lain? Bagaimana? Ada yang dibingungkan? Nah, ini sama. Nah, ini Ayu Dewi dengan nama 2 orang, 3 orang, atau 4 orang ya. Untuk verb pertamanya ya. For example ada go, watch, listen, read. Dia tetap verb pertama tanpa tambahan apapun. Jadi tidak ada tambahan s ataupun ing atau jadi past participle atau bentuk ketiga ya. Past participle seperti tambah ed ya. Tidak, berarti dia pure, hanya go, watch, listen, read, and extra. Dia cuman verb pertama tanpa tambahan untuk subjek a, you, they, we, Ani, and Susi. Contohnya seperti kalau ada father, sister itu seperti my sisters ya. Sisternya pakai s, sis kan my sister. Nah ini kalau my sister aja itu satu, tapi kalau my sisters itu jamak, dia masuknya ke plural yang tanpa tambahan. Oke. Kalau subjeknya she, he, nama satu orang, terus di sini ada my sister, my father ya, tanpa s ya. Sama-sama my sister, yang atas ada s-nya, kalau yang bawah tidak ada. My sisters sama my sister ya. Nah, itu verb-nya seperti go, watch, listen, read, play itu ditambah s. Go ditambah s jadinya goes, tulisannya bacanya goes. Watch ya ditambah s jadinya watches, tulisannya bacanya watch. Listen tambah s jadi listens. Read menjadi reads. Oke. Teman-teman hanya perlu menghafalkan subjeknya saja. Ayu, Dewi sama nama banyak orang, sama she, he, Andi, atau nama satu orang. Pokoknya kalau jamak dia tanpa s untuk verbnya. Kalau tunggal dia verbnya ditambah s. Oke. Kalau gitu ini your ya, kepotong sedikit. Can you answer the first conversation? Oke, bisa dijawab yang konversasi percakapan yang pertama, number 1. Kalau si Eden tanya, how do you spend your holiday? Terus di sini ada gambar clean the room. Bagaimana jawabnya? Oke, bisa ditulis jawabannya. Saya tunggu. Yang pertama, boleh dicoba Denaila, Mbak Lili, Mbak Enci, Mbak Aska, dan Mbak Hermi. How do you spend your holiday? Bagaimana jawabnya? Halo? Bisa dicoba. He cleans the room. Yang number 1, Dek Naila. Yang number 1. Yang number 1 ya, bukannya number 2. Yang how do you, dilihat subjeknya you. Oke, bisa dikoreksi lagi Denaila, kurang tepat. I usually clean the room. Oke, Mbak Hermi, he spend holiday clean the room. I usually clean the room. Oke. Oke, the others, you can try to answer. Yang lain bisa mencoba untuk jawab. Nih Mbak Enci, I usually clean the room.
Oke. Oke, sebagian sudah ini ya. Perhatikan. Oke. Oke, Mbak Hermi, untuk komunikasi, I think your answer is good for communication ya. Ini no, not wrong, tapi kurang tepat. Tidak salah, tapi kurang tepat. Oke. Nah, kalau untuk komunikasi is okay, tapi kalau untuk pelajaran ya, ini kurang tepat. Jadi harusnya you ini berubah jadi I. Nah, karena di sini adalah oke, Mbak, you're welcome. Karena rutin ya, kebiasaan, jadi dia pakai usually. Don't forget to write usually. Ya. And then I, you, they, we dia tadi verbnya tanpa tambahan s. Jadi tetap clean the room. Okay. Nah. And then how about number 2? Ya. Be careful with the subject. Hati-hati dengan subjeknya. In here subjeknya is Andi. Ya. Andi kalau pakai kata ganti pronounnya itu adalah he. Okay. Eden said that, how does Andi spend his holiday? Bagaimana jawabnya si Alvin? Okay, you can try. Don't forget to write usually. He usually watch TV. Okay, good, Denaila. The others? Bagaimana? You can write your answer. Oke, yang lain? Mbak Lili, Mbak Inci, Mbak Aska, dan Mbak Hermi, boleh dicoba. Oke. Mbak Aska, he usually watch TV. Okay, good. Mbak Inci, he usually watch TV. Okay. Oke. Mbak Hermi dan Mbak Lili, bagaimana answernya? Jawabannya bagaimana? Mbak Lili boleh dicoba. Mbak Hermi, saya tunggu. Oke, he usually watch. Tulisan watchnya salah ya Mbak Hermi, kurang tepat ya. Oke, tapi it's okay. Nah, tadi Andy ya, itu diganti dengan he karena dia laki-laki. Oke, he. Oke, it's okay Mbak. Nah, karena tadi ya, don't forget to write usually. Nah, di sini teman-teman perhatikan. Kalau teman-teman tidak hafal I, you, they, we itu yang tidak pakai s sama she, he yang pakai s ya. Oke, Mbak Lili, he usually watch TV. Oke, watchnya. Oke. Nah, teman-teman kalau tidak hafal mana yang ditambah s dan tidak, you can look the question. Ya, bisa dilihat dari questionnya, dari ini. Dash. Di sini do. Di sini do tanpa s, jadi cleannya tanpa s. Di sini dash, ada s-nya, berarti watch-nya dia ditambah s. Ya, untuk watch ya, kalau ditambah s
itu bukan watch, bukan seperti ini. Yang benar adalah saya terus di sini ya, watches tulisannya. Untuk beberapa ini, nah watches TV. Oke. Ya, kalau watch tambah s aja kurang tepat. In English ada beberapa verb ya, ada verb word ya, ada kata, saya ambil kata kerja saja. Dia kalau ditambah s itu dia tambahnya bergantinya itu es. For example, do. Go ya, saya go dulu. Go dia ditambah s ya, plus s, dia menjadi goes. Bacanya goes. Terus ada do. Dia berubah menjadi does, tulisannya does. Ya. Terus ada yang tadi watch. Nah, dia berubahnya menjadi watches. Terus ada wash, mencuci, wash, dia berubahnya menjadi washes. Terus ada kiss, kiss, dia berubahnya menjadi kisses, bukan tambah s jadi triple s, not like that, tapi kisses ya. Terus ada lagi, sebentar saya watch was yang tambah es. Sebentar. Saya cari kata yang dia ditambah s itu jadinya es sebagai tambahan. Sebentar ya teman-teman ya. Nah, terus ada lagi yang sedikit berbeda, itu have, mempunyai ya, have. Nah, dia ditambah s bukan jadi haves tapi has. Ya, dia berubah menjadi has. Terus ada fish. Fish. Dia menjadi fishes. Nah, di sini kita bisa simpulkan ya teman-teman ya. Yang ditambah s tapi dia berubahnya ditambah es. Pertama, itu kalau dia berakhir dengan vokal. Terus ada juga saya tambahkan cry, menangis, dia menjadinya cries. Cries. Oke, ada juga dry, dia menjadi dries. Jadi kata yang ditambah s tetapi dia berubah tambahannya es, pertama dia berakhir dengan vokal. Terus berakhir dengan ch atau sh. Terus ada yang berakhir dengan huruf s itu sendiri. Ya, ini sh. Nah, ini khusus, ini untuk have. Have ini khusus, dia berubah jadi has. Terus berakhir dengan y. Ya, jadinya cries, dries. Oke. Jadi watch dia tidak menjadi tambah s begini, bukan, tetapi jadinya watches tulisannya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, untuk yang selanjutnya itu tadi kalau how do you spend.
Nah, berarti bagaimana kamu menghabiskan? Berarti itu menanyakan suatu kebiasaan yang teman-teman lakukan, rutinitas. Jadi dia menggunakan simple present tense. Nah, sekarang kalau how did you do during last holiday? Apa yang kamu lakukan selama liburan kemarin? Nah, dari kata artinya saja ya. Apa yang kamu ini bukan how ya, tapi what ya. I'm so sorry. Ini saya salah ketik. Ini seharusnya what. Oke. Ini what ya. What did you do ya? Ini juga what. I'm so sorry. What did you do during last holiday? Apa? What itu apa? Did you do? Kenapa dia pakai did bukan do atau does? Karena ini last holiday, lampau. Jadi dia pakai past tense. Ya. Kalau teman-teman tidak hafal, bisa dilihat dari do, does, did-nya. Kalau dari do atau does dia pakai usually, tapi kalau did jawabannya nanti pakai verb to. Ya. Bagi apa yang kamu lakukan during selama last holiday, liburan kemarin atau liburan yang lalu. Ya. Kalau tandanya ada kata did, berarti dia past tense. Tadi you, subjeknya di sini dia berubah jadi I, ya. Nah, sekarang karena did past tense, go-nya, kata kerjanya dia berubah menjadi verb 2. Kalau go tadi kan verb 1, sekarang menjadi verb 2. Ya, dia termasuk irregular word. Ya, jadi kata yang berubah tidak beraturan. Jadi dari go dia berubah menjadi when. Ya, kalau untuk yang beraturan ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada regular word sama irregular. Regular sama irregular ya. Jadi kalau regular itu for example seperti listen. Listen, dia untuk listen ini verb 1 ya, verb 1. Nah, untuk berubah verb 2 kalau dia irregular ya itu jadi listened. Dia tambah ed karo regular. Kalau irregular dia tidak beraturan, contohnya seperti go. Jadi bukan goet bentuk keduanya. Bukan, tapi dia berubah menjadi when. Terus ada juga do. Dia berubah menjadi bukan doet ya. Tidak ditambah ed karena dia irregular jadinya did. Oke. If you have dictionary, you can check your dictionary ya. Kalau kalian punya kamus, dictionary, kamus, kalian bisa cek ya. Oke, saya lanjutkan ke sini. Nah, go-nya berubah jadi verb 2, jadi when. Tinggal dilanjutkan fishing. Fishing with my father. Saya pergi diskon lagi ya. Saya pergi memancing dengan ayahku. Ya. Jadi kalau kalian kesusahan untuk membedakan, perhatikan ininya, did-nya. Did dia pakai did, do apa does. Oke, untuk menentukan verb-nya. Oke. And then yang kedua, what did Anita do during last holiday? Apa yang Anita lakukan selama liburan kemarin? Ya, di sini did. Tadi Anita, dia perempuan, jadi dia diganti dengan she. Ya. Untuk past tense berbeda dengan present tense. Apapun subjeknya, verbnya verb 2. Jadi go, di sini go fishing, go tadi verb 2 jadi dia tetap when.
ya. She went sama, fishing with di sini bedanya. My karena punyaku, ayahku. Kalau ini ayahnya milik she, dia perempuan, jadi her father. Kalau dia laki-laki berarti he. Kalau di sini contohnya Andi, Anitanya ini berganti Andi, ya. Berarti he went fishing with, karena Andi laki-laki, possessive-nya juga bukan her lagi atau my atau your, tapi his father. Tidak cukup, saya agak miring tulisannya. His father. He went fishing with his father. Oke. Saya coba ini. Oke, saya punya gambar. Oke, ini saja. Learn, jangan learn, yang saya pakai yang reguler saja. Oke. Listen to the radio, ya. Oke. Saya tulis di sini, listen to the radio. Saya pakai katanya listen to the radio. Oke. Nah, ini ada Ani, dia mengatakan what did, ya, what did you do during last holiday? Oke. Ini ada Andi. Nah, dilihat di sini subjeknya teman-teman, tadi you, ya. Itu dia I. Nah, listen to the radio, untuk verbnya itu listen, ya. Tadi dia harus berubah menjadi verb to, ya. Listen, verb to-nya itu termasuk regular word. Jadi dia tinggal ditambah ed. Listen, tulisannya listened, ada d-nya, listened. Nah, ini sudah, berarti tinggal masukkan ini to the radio. Okay. How about this? Kalau yang ini ada Anton. Oh, saya perbesar dulu tulisannya sebentar. Anton what did your brother do during last holiday? Nah, di sini ada safety. Oke, for example safety. Nih, teman-teman, untuk menentukan subjeknya itu setelah tadi ya, do, does atau did. Berarti setelah itu ada your brother. Ya. Your brother itu saudara laki-lakimu. Ya. Saudara laki-lakimu, berarti dia laki-laki. Dia dirubah menjadi kata gantinya adalah he. Oke, tulis di sini he. Nah, kemudian sama dilihat verbnya, di sini listen. Jadi dia berubah menjadi verb 2, yaitu listened. Tulisannya bacanya listened. Listen sama listened. Ya, pakai the belakangnya bedanya. Terus tulis lagi to the radio.
Oke. Bisa membedakan, bisa dilihat perbedaannya dan kesamaannya. Sampai sini, any question? Ada pertanyaan? Sudah paham? Belum? Jadi bisa dibedakan ya dari how do you spend sama what did you do. Ya. Kalau ada yang did itu pasti jawabannya adalah past tense, bentuk kedua verbnya. Kalau untuk yang do atau does dilihat untuk verbnya ditambah s atau tidak. Oke? So far any question? Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Oke. Kalau ini kita coba untuk kerjakan. Saya punya contoh. And then oke. Nah, ini dia. Ini namanya simple past tense. Kalau tadi kita membahas simple present tense, present sekarang, kalau past itu lalu, lampau. Berarti sudah terjadi, sekarang tidak terjadi lagi. Ya. Nah, di sini kalau tadi ada pembedaan verbnya. Nah, apapun subjeknya, ya. Apapun subjeknya, mau I, you, they, we, nama 2 orang, 3 orang, she, he, nama 1 orang, it. Nah, yang my sister, my sisters, yang ada ss-nya dan tidak, itu verbnya tetap verb 2, sama. Ini when, itu berasal dari kata go. Watch ini dari kata watch, jadi watch, ya. Listen itu dari kata listen tambah ed. Nah, ini yang irregular. Read menjadi read. Kalau bentuk kedua bacanya read, ya. Stay jadi stayed. Do menjadi did. Ya. Terus di sini tinggal lanjutannya tadi. Oke, ini contoh I went fishing with father. She went fishing with father. Oke, bisa dilihat. I think it's easy ya. Ini mudah sekali. Nah, ini saya punya, oh ini ketinggalan. Saya punya list ya untuk perubahan dari verb 1 menjadi verb 2. Ya, menjadi past participle-nya. Ya. Go dia berubah menjadi when. Ya, kalau teman-teman tidak bisa ini boleh ini dicatat karena ini perubahannya. Stay menjadi stayed. Learn menjadi learned. Fish menjadi fish. Read menjadi read, tulisannya sama tapi berbeda dengan cara bacanya. Have menjadi had. Watch menjadi watch. Listen menjadi listened. Play menjadi played. Take menjadi took. Clean menjadi cleaned. Garden menjadi gardened. Do menjadi did. Water menjadi watered. Masih banyak lagi, ini hanya sebagian contoh. Ini ada yang irregular seperti go menjadi when, learn menjadi learned, read menjadi read, have menjadi had. Kalau bentuk keduanya dia menjadi had, kalau ditambah s jadi has, ya. Terus ada took menjadi take menjadi took. Oke, ini kita diingatkan tinggal 5 menit, saya tambah 5 menit lagi. Took, take menjadi took, nah do menjadi did. Nah, ini adalah contoh-contoh irregular word. Ya, kata yang perubahannya tidak mengikuti aturan. Nah, kalau yang normal itu bentuk kedua itu ditambah ed. Nah, ini ditambah ed. Tinggal dia tambah ed. Tapi karena ini bentuknya dia tidak sesuai dengan aturan, jadi makanya irregular word. Oke. Bisa dicoba nih
Untuk exercise-nya ini I'm so sorry, ini seharusnya what, not how. Saya hapus. Boleh dikerjakan number 1. Ya, ini number 1 and number 2. Number 1 boleh, number 1 dikerjakan dulu. Ini what. What did you do during last holiday? Boleh dicoba, saya tunggu. Don't forget to change the verb to be verb 2. Ya. Jangan lupa mengubah verbnya menjadi verb 2. Oke, bisa dicoba, saya tunggu. Ayo Dinaila, Mbak Lili, Mbak Enci, Mbak Aska, dan Mbak Hermi. Boleh dicoba, saya tunggu. What did you do during last holiday? Apa yang kamu lakukan selama liburan kemarin? Oke, boleh dicoba. Once again, don't forget to change the verb 1 to be verb 2. Jangan lupa mengganti verb satunya menjadi verb 2. Dek Naila, I cleaned the room. Okay, good. The other? Bagaimana? Okay, Mbak Hermi, I cleaned the room. Okay, good Mbak Hermi. Okay, I think ini ya mewakili bisa ya, berarti you ini subjeknya you, jadi I ya, I. Nah, verbnya clean, verb 1 berubah menjadi verb 2, jadi cleaned. Cleaned. Oke Mbak Enci, good. Cleaned. Nah, the room. Oke, ditulis the room ya. Nah, how about number 7? I'm so sorry. Number 2. How about number 2? Bagaimana nomor 2? What did Anissa do during last holiday? Bagaimana Alvin? Alvin menjawabnya bagaimana? How's Alvin's answer? What did Anissa do during last holiday? Okay, you can try. Boleh dicoba number 2. Ini tetap dengan verbnya watch TV. Okay, once again don't forget to change the verb 1 to be verb 2. Ya, jangan lupa ganti verb 1-nya jadi verb 2. Okay, you can dilihat subjeknya. Okay, Mbak Henmi, si watch ini Mbak Enci, she watch TV. Oke, Mbak Hermi, she watch TV. The other, Denaila, Mbak Lili, Mbak Aska. Oke, boleh dicoba, saya tunggu. She watch TV. Oke. Ini diingatkan lagi 5 menit lagi. Oke, Mbak Lili, bagaimana Mbak Lili? Boleh dicoba Mbak Lili? Mbak Aska. Oke, kita coba ya. Nah, tadi ya teman-teman, sekali lagi untuk menentukan subjeknya si watch TV. Oke, good. Nah, untuk menentukan subjeknya itu setelah kata do, did, does. Jadi di sini ada pakai did, berarti setelah itu ada Anissa. Ini subjeknya. Nah, tadi Anissa perempuan
kata gantinya dia itu she. Oke. She. Berarti kita tulis pertama itu she. Ya. Di sini verbnya itu watch. Nah, dia ini verb 1 menjadi verb 2 karena dia termasuk regular verb, ya. Jadi tambah ed. Watch. Nah, sudah. Tinggal dilanjutkan TV. Jadi jawabannya C, watch TV. Oke, good. Untuk teman-teman tadi yang kurang tepat, ini ya, belajar lagi. Oke, karena ini berhubung waktunya sudah mau habis, saya tanya sekali lagi. Ada pertanyaan untuk our material today? Any question? Are you clear? Sudah paham? Untuk how do you spend sama what did you do? Oke, kalau how do you spend itu kita jawabnya I usually, ya, I usually. Terus verbnya pakai verb 1. Kalau what did you do, dia jawabnya pakai verb 2 atau past tense. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Thank you very much for your coming, untuk kehadirannya. Don't forget, always keep spirit and study hard ya. Selalu bersemangat dan belajar dengan giat. Oke, see you next night ya. Besok malam. We are going to learn about besok hari ini Rabu, Kamis, Jumat. Jumat itu ini ya, apa? Pendidikan kewarganegaraan ya. Oke, saya tutup pertemuan hari ini. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. You're welcome, Mbak. Bye-bye. Tetap belajar ya, tetap semangat. Oke, untuk teman-teman yang ingin meninggalkan kelas, saya persilahkan karena pelajaran kita sudah selesai atau mungkin masih ingin mengamati ini tampilan tentang what did you do sama tadi ya. Boleh diamati untuk what did you do-nya.